Saudara dan saudariku yang terkasih, salam jumpa dalam renungan hari Rabu, 12 Agustus 2020 dari Paroki Maria Bunda Karmel, Tomang. Dasar permenungan kita untuk hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Mungkin Anda pernah mendengar pernyataan ini. Dosa terbesar adalah merasa tidak berdosa. Bagi saya, pernyataan ini amat menarik dan layak direnungkan secara terus-menerus. Sebagai ciptaan yang tidak sempurna, segala perkataan dan perbuatan kita senantiasa memiliki kemungkinan untuk mengandung dosa. Dosa ibarat bayangan yang senantiasa menguntit kita kemanapun kita pergi. Betapapun dosa itu sedemikian dekat dengan kita, bukan berarti bahwa kita pun tidak mampu menghindari atau melawan dosa. Allah kita senantiasa menggunakan banyak cara untuk menyadarkan kita akan kedosaan yang dimiliki. Salah satunya adalah lewat teguran sesama. Sesama turut membantu kita untuk makin dekat dengan keselamatan. Kisah Injil hari ini menegaskan setidaknya ada 3 tahapan yang ditampilkan oleh Yesus untuk menegur saudara yang berdosa. Secara sederhana, ketiga tahapan ini memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah tiap tahapan melibatkan orang dalam jumlah yang beragam. Tahapan pertama, teguran dilakukan secara face to face, berada di bawah 4 mata. Tahapan kedua, orang yang hendak menegur hendaknya melibatkan 1 atau 2 orang lain sebagai saksi. Tahapan ketiga, teguran dilakukan di hadapan jemaat. Ketiga tahapan ini sebenarnya tidak diwajibkan untuk dilalui semuanya, asalkan ada satu syarat yang harus dipenuhi, yakni kesadaran akan dosa yang dimiliki. Bila saudara yang ditegur menyadari bahwa ia berdosa sejak dari semula, ia tak akan dihadapkan kepada saksi, apalagi jemaat. Tetapi sikap tidak merasa berdosa yang dimilikinya alhasil mementalkan seluruh teguran tersebut. Ia tidak peduli seberapa banyak orang menegurnya. Ia berkeras hati bahwa ia tidak berdosa, betapapun semua orang berpandangan lain bahwa ia berbuat dosa. Orang demikian sebenarnya memiliki dosa yang terbesar, dan Injil secara tegas menegaskan, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Kelompok orang ini adalah orang yang tidak ingin berada dalam satu persekutuan iman akan Allah. Karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam hidup harian, kita pasti sering bersalah dan jatuh dalam dosa, sehingga mendapat teguran dari orang-orang sekitar. Bagaimana reaksi kita akan teguran itu? Apakah kita senantiasa menerimanya? Sejauh pengalaman berbicara, tidak semua teguran
bakal kita tanggapi dengan baik. Selalu saja ada perlawanan, bahkan penolakan terhadap teguran. Apalagi jika teguran itu berasal dari orang yang tidak kita sukai. Biarpun tegurannya benar, kita akan selalu berupaya menyangkalinya dan memasang tameng pembelaan diri. Sikap ini jelas keliru. Teguran, entah dari mana asalnya, entah apapun bentuknya, selalu memiliki sumbangsi positif untuk diri kita, sejauh kita jeli menangkap makna di baliknya. Teguran sebenarnya lebih merupakan ungkapan kepedulian dari sesama, bukan sikap antipatinya. Melalui sesama, Allah menegur kita agar kita tidak lupa jalan pulang kembali kepadanya saat kita telah lama disesatkan oleh dosa. Tuhan memberkati.